Hai semua, perkenalkan nama saya Absalom Tiawan Parhusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, kelas AKP 6B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, dalam materi ini, ada 3 hal pokok materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang kedua, merancang pengujian atas rincian saldo. Dan yang ketiga, konfirmasi piutang usaha. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, di dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha, ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh auditor, yaitu tahap pertama menilai, tahap kedua merancang, dan tahap ketiga melaksanakan. Di tahap pertama, ada 3 hal yang harus dinilai oleh seorang auditor. Apa-apa saja yang dinilai oleh si auditor dalam tahap pertama, yaitu pertama, risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua, materialitas kinerja dan risiko inheren. Dan yang ketiga, pengendalian internal yang telah diterapkan di dalam perusahaan si klien. Yang pertama, risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Ini erat hubungannya dengan perubahan teknologi dan penerapan teknologi yang ditetapkan dalam perusahaan. Biasanya, ada perbedaan penerapan teknologi antara perusahaan si klien dengan perusahaan si pelanggan. Jika ada perbedaan penerapan teknologi, misalnya si perusahaan klien telah menerapkan sistem yang terintegrasi dan si perusahaan pelanggan belum menerapkan atau masih secara manual dalam pencatatan akuntansi, maka akan terjadi perbedaan pencatatan dalam saldo utang usaha yang menyebabkan salah saji yang material terhadap penyajian rincian saldo. Yang kedua yang harus dinilai oleh seorang auditor adalah materialitas kinerja dan risiko inheren. Untuk piutang usaha sendiri, biasanya auditor telah menetapkan materialitas kinerja dan risiko inherennya itu sangat tinggi, sedang atau tinggi, tidak pernah di bawah, karena biasanya atau pada umumnya piutang usaha memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Jadi, seorang auditor harus dan selalu mengaudit dan menetapkan materialitas kinerja dan risiko inheren pada piutang usaha itu tinggi dan sedang, karena akan sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga yang dinilai oleh seorang auditor adalah pengendalian internal. Bagaimanakah pengendalian internal yang ditetapkan dalam sebuah perusahaan? Apakah itu efektif atau tidak efektif? Apakah dijalankan dengan baik atau tidak? Karena penerapan pengendalian internal dalam perusahaan sangat berpengaruh erat atau sangat berpengaruh signifikan terhadap penyajian dan prosedur penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, itulah tahap pertama yang dilakukan oleh auditor, menilai risiko bisnis, menilai materialitas kinerja dan risiko inheren, dan menilai pengendalian internal. Tahap kedua yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas pengendalian internal yang telah diterapkan dalam perusahaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, artinya seorang auditor harus betul-betul memahami atau harus tahu betul bagaimana pengendalian internal yang telah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Apakah dijalankan dengan baik atau apakah telah diterapkan dalam siklus penagihan dan penjualan itu dengan baik. Karena jika tidak, maka jika pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan itu dijalankan secara tidak baik atau tidak tepat, akan sangat mempengaruhi penyajian dan pengungkapan rincian saldo utang usaha, saldo piutang usaha yang terdapat dalam perusahaan si klien. Tahap ketiga yang dilakukan oleh seorang auditor dalam mengaudit piutang usaha adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis dalam hal ini adalah membandingkan. Apa saja yang dibandingkan? Bisa membandingkan antara unsur keuangan dengan unsur keuangan, unsur non-keuangan dengan unsur non-keuangan. Misalnya, seorang auditor dalam mengaudit piutang usaha, dia harus membandingkan jumlah penjualan si perusahaan klien dengan jumlah piutang usaha yang tercatat, atau jumlah penjualan si perusahaan klien dengan jumlah persediaan yang masih tersedia atau persediaan yang sudah terjual. Apakah sama? Apakah sebanding antara penjualan dengan piutang usaha? Apakah sebanding penjualan dengan persediaan yang masih tersedia? Karena ini sangat berpengaruh
Jika tidak sebanding, maka ada salah saji material yang terdapat dalam penyajian rincian saldo piutang usaha. Dan yang terakhir, yang tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam merancang pengujian atas rincian saldo adalah pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Apa-apa saja tujuan audit yang berkaitan dengan saldo? Ada 8 hal yang berkaitan antar tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Yang pertama, piutang usaha dalam neraca sama dengan file induk terkait. Artinya, jumlah saldo piutang usaha yang terdapat dalam neraca harus sama dengan file piutang usaha. Yang kedua, piutang usaha yang ada telah dicatat. Jika si perusahaan melakukan penjualan secara kredit dan menimbulkan akun piutang, apakah transaksi itu telah dicatat? Apakah transaksi itu telah diposting? Yang ketiga adalah piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Jika terjadi transaksi penjualan kredit dan menimbulkan akun piutang usaha, apakah transaksi tersebut telah dicatat? Jika telah ada atau transaksi itu tidak fiktif atau memang betul-betul ada, apakah perusahaan si klien telah mencatat piutang usaha tersebut? Keempat yang berkaitan antar tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang adalah piutang usaha sudah akurat. Apakah jumlah atau transaksi tersebut, jumlah piutang yang ada itu sudah akurat, sudah benar, sudah balance. Dan yang kelima adalah piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Apakah piutang usaha yang telah dicatat itu sudah benar pada posisinya atau pada postingannya? Apakah itu pada piutang usaha? Apakah itu pada piutang pendapatan atau yang lain sebagainya? Dan yang keenam adalah batas piutang usaha sudah benar. Artinya, apakah pencatatannya itu di tanggal yang pas? Atau misalnya jika terjadi pengembalian barang oleh si pelanggan atau retur oleh pelanggan, apakah retur tersebut telah dicatat pada tanggal yang pas? Atau terjadi pemotongan penjualan atau ongkos kirim dipotong? Apakah ongkos kirim dan potongan penjualan tersebut dicatat pada tanggal yang pas? Yang ketujuh adalah piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Berkaitan dengan yang keenam, pisah batas piutang, jika terdapat retur atau pemotongan ongkos kirim atau pemotongan penjualan, apakah penjualan yang sebelumnya telah dikurangi dengan ongkos kirim, telah dikurangi dengan retur penjualan, sehingga didapatkan nilai yang betul-betul ada atau sudah terrealisasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah klien memiliki hak atas piutang usaha. Artinya, seorang atau sebuah perusahaan berhak menagih piutang yang dilakukannya terhadap pelanggannya atas penjualan kredit yang diberikannya terhadap pelanggan. Jadi, sebuah perusahaan itu memiliki hak untuk menagih piutang tersebut. Nah, itulah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dirancang atas pengujian terhadap rincian saldo piutang usaha. Yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Atau ini sering disebut dengan detail tie-in. Artinya, jika si auditor melihat laporan oleh si perusahaan klien dengan sejumlah saldo piutang usaha, maka si auditor harus menjumlahkannya kembali, baik itu secara manual ataupun komputer, menjumlahkannya kembali dan melihat total penjumlahan tersebut dan mencocokkannya dengan file induk piutang usaha ataupun dengan buku besar secara umum. Apakah jumlahnya memang benar, apakah balance atau sesuai dengan file umum dan file induk. Yang kedua adalah piutang usaha yang dicatat memang ada. Jika si perusahaan klien mencatat sebuah transaksi piutang usaha, maka si auditor harus menelusuri apakah transaksi tersebut memang ada atau transaksi itu hanya transaksi fiktif. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Si auditor harus mengetahui apakah ada transaksi piutang usaha
Dan jika ada transaksi atas piutang usaha, si auditor harus memastikan apakah semua transaksi itu telah dicatat atau adakah yang belum dicatat, atau semua telah dicatat, atau ada transaksi fiktif yang dicatat. Yang keempat adalah piutang usaha sudah akurat. Dari laporan si perusahaan klien terhadap piutang usaha, si auditor harus memastikan lagi jumlah atau transaksi piutang tersebut apakah sudah akurat. Jumlahnya sudah pas, tanggalnya sudah pas, adakah retur, adakah potongan, dan lain sebagainya. Auditor harus memastikan kebenaran dan keakuratan transaksi tersebut. Yang kelima adalah piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Artinya piutang usaha diklasifikasikan pada piutang usaha, tidak boleh pada piutang pendapatan atas pendapatan lain-lainnya. Tapi si auditor harus memastikan bahwa si perusahaan klien telah mengklasifikasikan piutang usaha pada piutang usaha. Yang berikutnya adalah pisah batas piutang usaha sudah benar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seorang auditor harus memastikan transaksi-transaksi yang lain yang berkaitan dengan piutang usaha tersebut. Misalnya, jika si auditor melakukan penjualan kredit yang menimbulkan transaksi akun piutang usaha, nah di periode selanjutnya si pelanggan memulangkan barang tersebut atau melakukan retur penjualan, atau si perusahaan klien memberikan potongan ongkos kirim, maka si auditor harus memastikan pencatatan transaksi-transaksi terkait harus pas. Apakah retur dicatat pada tanggal retur, pemotongan ongkos kirim dicatat pada pemotongan ongkos kirim, dan penjualan dilakukan pada tanggal penjualan. Nah, pisah batas piutang usaha ada terbagi 3, yaitu pisah batas penjualan, pisah batas retur, dan pisah batas penerimaan kas, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan pengujian atas rincian saldo piutang usaha adalah piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasinya. Artinya, jika ada retur sudah dikurangi retur, jika ada potongan sudah dikurangi dengan potongan. Jadi, nilai yang terdapat atau nilai yang sudah dicatat pada saldo piutang usaha itulah nilai yang sudah betul-betul terrealisasi. Yang selanjutnya adalah klien memiliki hak atas piutang usaha. Artinya, si klien mempunyai hak untuk menagih kepada pelanggan terhadap piutang usaha transaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Artinya si auditor harus memastikan kembali semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha itu sudah pas. Penjualan kredit, retur penjualan, potongan ongkos kirim, dan lain sebagainya. Maka si auditor harus memastikan transaksi-transaksi yang lain atau yang berkaitan dengan piutang usaha itu apakah sudah disajikan dengan benar ataukah sudah diungkapkan dengan benar. Nah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan dalam piutang usaha adalah konfirmasi piutang usaha. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa dari semua bukti audit, 8 bukti audit yang paling mempunyai pengaruh yang paling kuat dalam pembuatan keputusan atau penyajian laporan audit oleh seorang auditor adalah konfirmasi. Karena konfirmasi ini didapatkan dari pihak eksternal yang bukan dari perusahaan tersebut. Apalagi dengan konfirmasi piutang usaha itu didapatkan dari pelanggan si perusahaan klien. Jadi si pelanggan tidak mengetahui informasi-informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Dia hanya menyajikan laporan yang diberikan oleh si auditor terhadap si pelanggan. Jadi dia akan menyajikan apa yang diketahui, tidak ada unsur paksaan. Nah, untuk konfirmasi piutang usaha adalah perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuannya, yaitu eksistensi, keakuratan, dan pisah batas. Jadi seorang auditor melakukan konfirmasi piutang usaha yaitu untuk memastikan eksistensi atau keterjadian apakah penjualan itu betul-betul terjadi, dan memastikan keakuratannya apakah jumlah penjualan itu sudah benar, dan serta pisah batas, artinya apakah penjualan itu dicatat pada tanggal tersebut, pada tanggal transaksi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam konfirmasi piutang usaha. Yang pertama adalah jenis konfirmasi. Ada 2 konfirmasi yang akan didapatkan oleh seorang auditor, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Artinya, konfirmasi positif
konfirmasi yang dikirim oleh seorang auditor terhadap si pelanggan untuk memastikan dan menerima dua jawaban atas konfirmasi tersebut, yaitu jawaban ya atau tidak. Yang kedua adalah konfirmasi negatif, yaitu seorang auditor akan menerima jawaban dari si pelanggan untuk memastikan hanya jawaban yang dibutuhkannya itu adalah tidak atas konfirmasi tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, untuk mendapatkan konfirmasi yang baik terhadap si pelanggan, maka seorang auditor harus menetapkan waktu yang tepat kapan konfirmasi itu dikirim. Biasanya, seorang auditor akan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Yang kedua, dari sebelum membuat konfirmasi, maka seorang auditor harus menelusuri di manakah di piutang usaha manakah di transaksi penjualan manakah yang mungkin memiliki materialitas kinerja dan risiko inheren yang sangat tinggi, sehingga pada materialitas kinerja yang tinggi dan risiko inheren yang tinggi, pada transaksi tersebut si auditor akan mengirimkan konfirmasi terhadap si pelanggan. Yang ketiga, seorang auditor harus memverifikasi atau memastikan alamat si penyelenggara dan pengendalian si pelanggan tersebut. Artinya si auditor harus memastikan alamat si pelanggan secara tepat, baik itu alamat webnya, alamat kantor posnya, ataupun alamat emailnya. Yang ketiga, jika seorang auditor telah mengirimkan konfirmasi terhadap si pelanggan namun belum direspon, maka seorang auditor tidak boleh tinggal diam atas hal tersebut atau tidak boleh menarik kesimpulan, karena seorang auditor harus menindaklanjuti konfirmasi yang tidak direspon oleh pelanggan dengan cara membuat prosedur alternatif. Apa yang dilakukan dalam prosedur alternatif adalah satu, memeriksa salinan faktur penjualan. Tentu di dalam perusahaan si klien ada salinan faktur penjualan. Maka si auditor harus meminta kepada perusahaan salinan faktur penjualan tersebut untuk memastikan jumlah penjualan itu sudah benar, atau memeriksa dokumen pengiriman kepada pelanggan siapakah dikirim penjualan tersebut. Seorang auditor harus memeriksa salinan faktur penjualan, dokumen pengiriman jika konfirmasi yang dikirimkan ke pelanggan tidak direspon. Nah, selanjutnya, jika seorang auditor mendapatkan konfirmasi atau balasan konfirmasi yang dikirimkan kepada pelanggan, maka yang dilakukan si auditor selanjutnya adalah menganalisis perbedaannya. Yang dianalisis adalah jika misalnya terjadi si perusahaan klien belum mencatat pembayaran atau belum menerima kas, padahal sesungguhnya sudah menerima kas tapi belum mencatat penerimaan kas, dan di hasil konfirmasi si pelanggan telah mencantumkan pengeluaran kas atau pemberian kas terhadap perusahaan klien, maka si auditor perlu menganalisis perbedaan tersebut. Atau bisa jadi barang yang belum diterima, perusahaan telah mengirim barang kepada pelanggan tapi belum sampai, si auditor juga harus menganalisis. Hai semua, perkenalkan nama saya Absalom Tiopan Parhusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, kelas AKP 6B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, dalam materi ini, ada 3 hal pokok materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang kedua, merancang pengujian atas rincian saldo. Dan yang ketiga, konfirmasi piutang usaha. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, di dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha, ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh auditor, yaitu tahap pertama, menilai, tahap kedua, merancang, dan tahap ketiga, melaksanakan. Di tahap pertama, ada 3 hal yang harus dinilai oleh seorang auditor. Apa-apa saja yang dinilai oleh si auditor dalam tahap pertama, yaitu pertama, risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua, materialitas kinerja dan risiko inheren. Dan yang ketiga, pengendalian internal yang telah diterapkan di dalam perusahaan si klien. Yang pertama, risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Ini erat hubungannya dengan perubahan teknologi dan penerapan teknologi yang ditetapkan dalam perusahaan.
Biasanya ada perbedaan penerapan teknologi antara perusahaan si klien dengan perusahaan si pelanggan. Jika ada perbedaan penerapan teknologi, misalnya si perusahaan klien telah menerapkan sistem yang terintegrasi dan si perusahaan pelanggan belum menerapkan atau masih secara manual dalam pencatatan akuntansi, maka akan terjadi perbedaan pencatatan dalam saldo utang usaha yang menyebabkan salah saji yang material terhadap penyajian rincian saldo. Yang kedua yang harus dinilai oleh seorang auditor adalah materialitas kinerja dan risiko inheren. Untuk piutang usaha sendiri, biasanya auditor telah menetapkan materialitas kinerja dan risiko inherennya itu sangat tinggi, sedang atau tinggi, tidak pernah di bawah, karena biasanya atau pada umumnya piutang usaha memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Jadi, seorang auditor harus dan selalu mengaudit dan menetapkan materialitas kinerja dan risiko inheren pada piutang usaha itu tinggi dan sedang karena akan sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga yang dinilai oleh seorang auditor adalah pengendalian internal. Bagaimanakah pengendalian internal yang ditetapkan dalam sebuah perusahaan? Apakah itu efektif atau tidak efektif? Apakah dijalankan dengan baik atau tidak? Karena penerapan pengendalian internal dalam perusahaan sangat berpengaruh erat atau sangat berpengaruh signifikan terhadap penyajian dan prosedur penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, itulah tahap pertama yang dilakukan oleh auditor, menilai risiko bisnis, menilai materialitas kinerja dan risiko inheren, dan menilai pengendalian internal. Tahap kedua yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas pengendalian internal yang telah diterapkan dalam perusahaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, artinya seorang auditor harus betul-betul memahami atau harus tahu betul bagaimana pengendalian internal yang telah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Apakah dijalankan dengan baik atau apakah telah diterapkan dalam siklus penagihan dan penjualan itu dengan baik. Karena jika tidak, maka jika pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan itu dijalankan secara tidak baik atau tidak tepat, akan sangat mempengaruhi penyajian dan pengungkapan rincian saldo utang usaha, saldo piutang usaha yang terdapat dalam perusahaan si klien. Tahap ketiga yang dilakukan oleh seorang auditor dalam mengaudit piutang usaha adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis dalam hal ini adalah membandingkan. Apa saja yang dibandingkan? Bisa membandingkan antara unsur keuangan dengan unsur keuangan, unsur non-keuangan dengan unsur non-keuangan. Misalnya, seorang auditor dalam mengaudit piutang usaha, dia harus membandingkan jumlah penjualan si perusahaan klien dengan jumlah piutang usaha yang tercatat, atau jumlah penjualan si perusahaan klien dengan jumlah persediaan yang masih tersedia atau persediaan yang sudah terjual. Apakah sama? Apakah sebanding antara penjualan dengan piutang usaha? Apakah sebanding penjualan dengan persediaan yang masih tersedia? Karena ini sangat berpengaruh. Jika tidak sebanding, maka ada salah saji material yang terdapat dalam penyajian rincian saldo piutang usaha. Dan yang terakhir, tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam merancang pengujian atas rincian saldo adalah pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Apa-apa saja tujuan audit yang berkaitan dengan saldo? Ada 8 hal yang berkaitan antar tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Yang pertama, piutang usaha dalam neraca sama dengan file induk terkait. Artinya, jumlah saldo piutang usaha yang terdapat dalam neraca harus sama dengan file piutang usaha. Yang kedua, piutang usaha yang ada telah dicatat. Jika si perusahaan melakukan penjualan secara kredit dan menimbulkan akun piutang, apakah transaksi itu telah dicatat? Apakah transaksi itu telah diposting? Yang ketiga adalah piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Jika terjadi transaksi penjualan kredit dan menimbulkan akun piutang usaha, apakah transaksi tersebut telah dicatat? Jika telah ada atau transaksi itu tidak fiktif atau memang betul-betul ada, apakah perusahaan si klien telah mencatat
piutang usaha tersebut. Keempat yang berkaitan antar tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang adalah piutang usaha sudah akurat. Apakah jumlah atau transaksi tersebut, jumlah piutang yang ada itu sudah akurat, sudah benar, sudah balance. Dan yang kelima adalah piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Apakah piutang usaha yang telah dicatat itu sudah benar pada posisinya atau pada postingannya? Apakah itu pada piutang usaha? Apakah itu pada piutang pendapatan atau yang lain sebagainya? Dan yang keenam adalah batas piutang usaha sudah benar. Artinya, apakah pencatatannya itu di tanggal yang pas, atau misalnya jika terjadi pengembalian barang oleh si pelanggan atau retur oleh pelanggan, apakah retur tersebut telah dicatat pada tanggal yang pas, atau terjadi pemotongan penjualan atau ongkos kirim dipotong, apakah ongkos kirim dan potongan penjualan tersebut dicatat pada tanggal yang pas. Yang ketujuh adalah piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Berkaitan dengan yang keenam, pisah batas piutang, jika terdapat retur atau pemotongan ongkos kirim atau pemotongan penjualan, apakah penjualan yang sebelumnya telah dikurangi dengan ongkos kirim, telah dikurangi dengan retur penjualan, sehingga didapatkan nilai yang betul-betul ada atau sudah terrealisasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah klien memiliki hak atas piutang usaha. Artinya, seorang atau sebuah perusahaan berhak menagih piutang yang dilakukannya terhadap pelanggannya atas penjualan kredit yang diberikannya terhadap pelanggan. Jadi, sebuah perusahaan itu memiliki hak untuk menagih piutang tersebut. Nah, itulah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dirancang atas pengujian terhadap rincian saldo piutang usaha. Yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Atau ini sering disebut dengan detail tie-in. Artinya, jika si auditor melihat laporan oleh si perusahaan klien dengan sejumlah saldo piutang usaha, maka si auditor harus menjumlahkannya kembali, baik itu secara manual ataupun komputer, menjumlahkannya kembali dan melihat total penjumlahan tersebut dan mencocokkannya dengan file induk piutang usaha ataupun dengan buku besar secara umum. Apakah jumlahnya memang benar, apakah balance atau sesuai dengan file umum dan file induk. Yang kedua adalah piutang usaha yang dicatat memang ada. Jika si perusahaan klien mencatat sebuah transaksi piutang usaha, maka si auditor harus menelusuri apakah transaksi tersebut memang ada atau transaksi itu hanya transaksi fiktif. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Si auditor harus mengetahui apakah ada transaksi piutang usaha, dan jika ada transaksi atas piutang usaha, si auditor harus memastikan apakah semua transaksi itu telah dicatat atau adakah yang belum dicatat, atau semua telah dicatat, atau ada transaksi fiktif yang dicatat. Yang keempat adalah piutang usaha sudah akurat. Dari laporan si perusahaan klien terhadap piutang usaha, si auditor harus memastikan lagi jumlah atau transaksi piutang tersebut apakah sudah akurat. Jumlahnya sudah pas, tanggalnya sudah pas, adakah retur, adakah potongan, dan lain sebagainya. Auditor harus memastikan kebenaran dan keakuratan transaksi tersebut. Yang kelima adalah piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Artinya piutang usaha diklasifikasikan pada piutang usaha, tidak boleh pada piutang pendapatan atas pendapatan lain-lainnya. Tapi si auditor harus memastikan bahwa si perusahaan klien telah mengklasifikasikan piutang usaha pada piutang usaha. Yang berikutnya adalah pisah batas piutang usaha sudah benar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seorang auditor harus memastikan transaksi-transaksi yang lain yang berkaitan dengan piutang usaha tersebut. Misalnya, jika si auditor melakukan penjualan kredit yang menimbulkan transaksi akun piutang usaha, nah di periode selanjutnya si pelanggan memulangkan barang tersebut atau melakukan retur penjualan, atau si
perusahaan klien memberikan potongan ongkos kirim, maka si auditor harus memastikan pencatatan transaksi-transaksi terkait harus pas. Apakah retur dicatat pada tanggal retur, pemotongan ongkos kirim dicatat pada pemotongan ongkos kirim, dan penjualan dilakukan pada tanggal penjualan. Nah, pisah batas piutang usaha ada terbagi 3, yaitu pisah batas penjualan, pisah batas retur, dan pisah batas penerimaan kas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan pujian atas rincian saldo piutang usaha adalah piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasinya. Artinya, jika ada retur sudah dikurangi retur, jika ada potongan sudah dikurangi dengan potongan. Jadi, nilai yang terdapat atau nilai yang sudah dicatat pada saldo piutang usaha itulah nilai yang sudah betul-betul terrealisasi. Yang selanjutnya adalah klien memiliki hak atas piutang usaha. Artinya si klien mempunyai hak untuk menagih kepada pelanggan terhadap piutang usaha transaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Artinya si auditor harus memastikan kembali semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha itu sudah pas. Penjualan kredit, retur penjualan, potongan ongkos kirim, dan lain sebagainya. Maka si auditor harus memastikan transaksi-transaksi yang lain atau yang berkaitan dengan piutang usaha itu apakah sudah disajikan dengan benar ataukah sudah diungkapkan dengan benar. Nah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan dalam piutang usaha adalah konfirmasi piutang usaha. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dari semua bukti audit, 8 bukti audit yang paling mempunyai pengaruh yang paling kuat dalam pembuatan keputusan atau penyajian laporan audit oleh seorang auditor adalah konfirmasi. Karena konfirmasi ini didapatkan dari pihak eksternal yang bukan dari perusahaan tersebut. Apalagi dengan konfirmasi piutang usaha itu didapatkan dari pelanggan si perusahaan klien. Jadi si pelanggan tidak mengetahui informasi-informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Dia hanya menyajikan laporan yang diberikan oleh si auditor terhadap si pelanggan. Jadi dia akan menyajikan apa yang diketahui, tidak ada unsur paksaan. Nah, untuk konfirmasi piutang usaha adalah perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuannya, yaitu eksistensi, keakuratan, dan pisah batas. Jadi seorang auditor melakukan konfirmasi piutang usaha yaitu untuk memastikan eksistensi atau keterjadian apakah penjualan itu betul-betul terjadi, dan memastikan keakuratannya apakah jumlah penjualan itu sudah benar, dan serta pisah batas, artinya apakah penjualan itu dicatat pada tanggal tersebut, pada tanggal transaksi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam konfirmasi piutang usaha. Yang pertama adalah jenis konfirmasi. Ada 2 konfirmasi yang akan didapatkan oleh seorang auditor, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Artinya, konfirmasi positif, konfirmasi yang dikirim oleh seorang auditor terhadap si pelanggan untuk memastikan dan menerima 2 jawaban atas konfirmasi tersebut, yaitu jawaban ya atau tidak. Yang kedua adalah konfirmasi negatif, yaitu seorang auditor akan menerima jawaban dari si pelanggan untuk memastikan hanya jawaban yang dibutuhkannya itu adalah tidak atas konfirmasi tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, untuk mendapatkan konfirmasi yang baik terhadap si pelanggan, maka seorang auditor harus menetapkan waktu yang tepat kapan konfirmasi itu dikirim. Biasanya, seorang auditor akan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Yang kedua, dari sebelum membuat konfirmasi, maka seorang auditor harus menelusuri di manakah, di piutang usaha manakah, di transaksi penjualan manakah yang mungkin memiliki materialitas kinerja dan risiko inheren yang sangat tinggi, sehingga pada materialitas kinerja yang tinggi dan risiko inheren yang tinggi, pada transaksi tersebut si auditor akan mengirimkan konfirmasi terhadap si pelanggan. Yang ketiga, seorang auditor harus memverifikasi atau memastikan alamat si penyelenggara dan pengendalian si pelanggan tersebut. Artinya, si auditor harus memastikan alamat si pelanggan secara tepat, baik itu alamat webnya, alamat kantor posnya, ataupun alamat emailnya.
Yang ketiga, yang selanjutnya, jika seorang auditor telah mengirimkan konfirmasi terhadap si pelanggan namun belum direspon, maka seorang auditor tidak boleh tinggal diam atas hal tersebut atau tidak boleh menarik kesimpulan, karena seorang auditor harus menindaklanjuti konfirmasi yang tidak direspon oleh pelanggan dengan cara membuat prosedur alternatif. Apa yang dilakukan dalam prosedur alternatif adalah satu, memeriksa salinan faktur penjualan. Tentu di dalam perusahaan si klien ada salinan faktur penjualan. Maka si auditor harus meminta kepada perusahaan salinan faktur penjualan tersebut untuk memastikan jumlah penjualan itu sudah benar, atau memeriksa dokumen pengiriman kepada pelanggan siapakah dikirim penjualan tersebut. Seorang auditor harus memeriksa salinan faktur penjualan, dokumen pengiriman jika konfirmasi yang dikirimkan ke pelanggan tidak direspon. Nah, selanjutnya, jika seorang auditor mendapatkan konfirmasi atau balasan konfirmasi yang dikirimkan kepada pelanggan, maka yang dilakukan si auditor selanjutnya adalah menganalisis perbedaannya. Yang dianalisis adalah jika misalnya terjadi si perusahaan klien belum mencatat pembayaran atau belum menerima kas, padahal sesungguhnya sudah menerima kas tapi belum mencatat penerimaan kas, dan di hasil konfirmasi si pelanggan telah mencantumkan pengeluaran kas atau pemberian kas terhadap perusahaan klien, maka si auditor perlu menganalisis perbedaan tersebut. Atau bisa jadi barang yang belum diterima, perusahaan telah mengirim barang kepada pelanggan tapi belum sampai, si auditor juga harus atau retur penjualan dilakukan oleh si perusahaan pelanggan. Dan dari hal tersebut, maka si auditor dapat menarik kesimpulan jumlah penjualan, jumlah piutang, jumlah retur, jumlah ongkos kirim, apakah sudah pas dari hasil konfirmasi dari pelanggan tersebut. Nah, demikianlah video pembelajaran yang saya buat terkait dengan penyelesaian pengujian atas penjualan dan penagihan piutang usaha. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.